selamat pagi semua. Perkenalkan, saya di sini dengan Niputuni Tartanisi yang akan membawakan acara pada belajar edit foto menggunakan Canva yang akan dibawakan oleh Wesbiana Giri. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit CV beliau. Beliau merupakan salah satu mahasiswa aktif di STIMIK Primakara dengan jurusan Sistem Informasi. Pada tahun 2018, beliau merupakan internal web design pada Sel Native, dan pada tahun 2018 beliau juga merupakan freelance desain grafis. Dan pada tahun 2021 beliau merupakan internal konten sosial media brand Infixel. Nah, berikut CV beliau, dan untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Wesbiana Giri. Tes kedengeran? Oke, halo teman-teman, mungkin udah nggak asing lagi mungkin beberapa sama aku ya, terutama yang seangkatan sama aku gitu kan. Aku emang biasanya di bidang desain, habis itu dan ya aku beberapa kali dapat kerjaan di desain kayak desain kecil-kecil sih emang. Di sini aku tuh bakalan mengejarkan kalian, kasih tips and trick lah beberapa tools yang ada di Canva. Tapi Canva ini lumayan mempermudah hidup kita. Jadi kalau kalian yang mau butuh cepet, habis itu masih ingin belajar desain kecil-kecilan, bisa pakai aplikasinya ini. Dan juga pastinya dia tuh apa ya namanya, bisa diakses di mana aja. Contoh kalau kalian mau pakai web, bisa lewat di canva.com. Habis itu kalau kalian via HP atau smartphone gitu, bisa di-download di App Store dan Play Store ya. Gitu. Oke, mungkin aku langsung aja ya ke apa namanya praktisnya aja. Oke, aku share screen. Oke, bagaimana? Udah kelihatan teman-teman mungkin? Di sini karena sesuai judulnya menjual kayak ngedit foto untuk jualan di Canva ya. Oke, di sini aku bakalan kayak ngejelasin gimana sih kalau kalian lagi jualan di sosial media gitu kan, kalian pasti biar banyak yang beli dan peminatnya pasti harus desainnya ya minimal seger di mata lah, enak dilihat kayak gitu. Oke, aku langsung aja ke ini ya, mungkin ke media sosial, mungkin kalian bisa tuju ke Instagram, Facebook, dan mungkin kalau kalian butuh template yang lain bisa dicoba aja, karena di sini aku akan fokusin ke sosial medianya aja. Oke, karena contoh kasusnya mungkin aku bakalan pakai konten Instagram ya untuk feed-nya aja. Aku langsung buat template dengan ukuran feed Instagram. Di sini aku pakai Canva Pro. Kalian bisa nyobain untuk Canva Pro-nya karena fiturnya lebih lengkap kan, dan kalian juga bisa meresize ukuran template-nya tersebut.
Kalau aku di sini kayak pakai apa namanya sharing account gitu, jadinya lebih murah kalau dipikir-pikir ya. Karena kan butuh cepet juga kayak gitu. Oke, mungkin kalian bisa cari mau kayak gimana template-nya. Hmm, mungkin ini aja kali ya. Nih, oke. Mungkin kalian ini aku contoh aja ya. Aku nyari gambarnya itu via internet. Jadi kalau kalian emang punya em, foto produk sendiri, bisa bisa kalian pakai. Mungkin apa misalnya kalian jualan parfum gitu, parfum ini pria misalkan. Ini mungkin cepat aja ya. Aku biasa nyari gambar agak ukurannya besar. Habis itu pilih mungkin satu aja. Kita tunggu. Hmm, habis itu di save as saja, ya kan. Ini proses dari em, kali pertama kali ngeditnya dan bagaimana prosesnya gitu aja sih. Oke. Nah, habis itu eh, karena di sini dia tuh perlu mengunggah media yang kita mau pakai. Contoh kayak unggah media, habis itu tadi aku taruh di download dan namanya itu mens kolon. Oke, ini lagi memproses, tinggal kita menunggu saja dan um, kita bisa ngedit di sini. Kita tidak perlu ini, tidak perlu ini, mungkin ini juga nggak perlu, ini juga nggak perlu gitu kan, ini nggak perlu, dan ini nggak perlu. Kita bawa ke tengah aja kan. Nah, kalau emang kalian kurang ngezoom, untuk zoomnya di situ. Jadi ya dibilang mempermudah, sangat mempermudah ya kalau ada Canva ini. Dari misal kalau kalian apa namanya belum bisa ngedit foto pakai kayak Photoshop, Illustrator gitu, atau misalnya kalau kalian bisa pakai Corel gitu belum bisa, buat aja kayak gini. Mungkin kalau kurang lebar bisa kita resize juga kan. Aku sambil neken shift ya, biar kontennya itu kayak nggak gepeng. Nah, kenapa ada bentuk kayak pegunungan awan ini, karena kita bakalan masukin gambarnya
gambar yang tadi aku udah download itu ke gambarnya ini, kayak bentuknya itu. Tanpa itu kita bakalan nggak bisa untuk apa namanya ya, uh, seukuran dengan yang kita mau. Langsung aja ya, aku geser ke sini kayak gitu. Nah, contoh kalau aku nggak pakai ini, mungkin bakalan ya langsung seukuran seukuran yang ukuran foto aslinya kayak gitu. Jadi itu kayak bingkai sih di aku bilang bingkai untuk gambar. Nah, cara nyarinya itu ada di elemen ya, elemen sorry, itu bisa dipakai elemen. Habis itu um, ada kita cari di sini. Ah, ketemu. Ini bingkai ya. Kita harus klik dulu filter bingkainya. Oke, karena ini kita perlu hapus dulu, baru kita mulai milih bingkai yang kita pengen gitu. Kita seret aja. Itu diatur. Dan juga kalian bisa banyak opsi di sini sih. Mungkin pakai yang lain biar nggak monoton dan kepengen kalian tampil beda gitu, kita pakai unggahan dan seret aja fotonya yang kalian mau. Oke, udah untuk itu. Setelah itu uh, tinggal kita ganti judulnya yang kalian inginkan gitu kan, teman-teman inginkan. Misalnya uh, ini parfum gitu. Uh, Mereknya seperti di gambar mungkin half gitu. Nah, mungkin diatur sedikit lagi. Itu kalau kalian mau nambahin kayak harga gitu atau nambahin apa gitu biar menarik lagi, aku biasanya bakalan kayak ngasih bentuk kayak tadi, garis satu bentuk, kita klik aja, habis itu kita taruh di sini misalkan, kita atur
lagi sambil tekan save ya. Ini agak tutupin dikit. Itu kita bisa ke teks, bagian teks untuk menambahkan teks ya. Dan kalian juga bisa pilih font-font yang apa namanya yang kalian misalkan pakai. Karena aku juga pakai versi yang pro kan, jadinya hampir semua font aku bisa akses kayak gitu. Mungkin kalau yang free beberapa aja sih kalau yang aku tahu ya. Misalkan ini harganya 99.000 gitu. Sorry aku nggak begitu tahu soal parfum untuk harganya. Nah, kalian juga bisa untuk ngatur ukuran fontnya. Jadi kalian ingin berapa besar dari fontnya gitu. Dan juga kita harus ngatur ininya kayak bingkainya gitu biar nggak terlalu panjang atau terlalu kecil. Kalau terlalu kecil dia bakalan mepet kayak gini, dan kalau terlalu besar dia bakalan kurang presisi untuk desainnya. Jadi kalian atur aja seberapa kalian ingin bingkainya itu gitu sih. Karena juga aku dibilang baru megang Canva juga. Kalau kalian mau cepet bisa bisa manfaatin toolsnya di Canva, lumayan efektif juga menurutku ya. Mungkin lagi dikit 64, kita kurangin lagi 48, terlalu kecil 6. Nah, karena butuh detail aku agak zoom in ininya ya, boardnya itu yang jadi latar di desain kita. Jadi ini aku agak kecilin lagi biar bisa agak gede untuk tulisannya. Udah setengah, dan ini kan dia untuk lingkarannya ini kita bisa juga ganti warnanya kayak kita pengen ya, mungkin apa pink ini oke. Oke, udah cukup menurutku, tinggal ganti putih. Oke, untuk ganti lagi. Mungkin kalian mau nambahin apa deskripsi yang lainnya, bisa kalian tambahin lagi di bagian teks. Nah, fungsinya tadi dari bingkai teksnya itu agar kalian misalnya buat kalimat panjang gitu nggak terlalu gini ya, contohnya kayak gini. Jadi bingkainya itu untuk nggak kalian bisa atur panjang dan tinggi dari tulisannya itu sendiri kayak gitu. Mungkin aku tambahin ya.
Ini contoh aja ya. Ya, pisahkan karena ini kan objeknya jadi satu ya. Jadi kalian harus pisahkan dulu, dan kalau kalian mau select itu bisa tekan shift dan select objeknya. Kita hapus. Mungkin kalian tambahin kata-kata marketing mungkin ya. Eh, Parfum yang sesuai dengan kaki, misalkan kayak gitu, dengan harga yang itu mungkin buruan sebelum kehabisan. Oke, itu tinggal atur lagi untuk ukurannya dan bingkainya juga mungkin ditaruh di sini. Kita atur lagi untuk layoutnya ya, dan juga jangan lupa biar nggak kegeser-geser antara bingkai lingkarannya ini dengan tulisan harganya, kalian bisa ke gabung ini atau enggak, shortcutnya itu Ctrl G ya. Kita juga save ini, habis itu kita geser dengan, aku juga neken save ya biar lurus gitu kita mindahinnya. Ini kalau kurang kecil kita kecilin lagi. Enaknya kalian aja sih. Satu lagi. Terlalu kecil. Dah, karena menurutku ini tulisannya kayak masih dempet gitu kan antar kalimatnya, kalian bisa pakai ini ya. Nggak tahu sih, aku kalau yang gratisan bisa pakai efek toolsnya ini atau enggak. Jadi kalian bisa pakai jarak barisnya ini. Cukuplah. Mungkin kalian bisa atur juga sekitar 30 atau 40 mungkin. Mungkin kalau kalian mau mouse-nya, pointernya ini juga masih di sini, agak kekinian. Nah, ini cara ngatasinnya, kita bawa objeknya paling atas ya. Bisa kalian tuh bawa ke depan atau kontrol Alt tutup ya untuk gininya, simbolnya. Oke, itu objeknya. Atau enggak, objek fotonya ini bawa ke belakang. Aku mau kepengen besarin dikit.
Ini ini desainnya sih masih gini ya, masih mentah kali. Kalau kalian mau nambahin sesuatu biar lebih menarik bisa juga. Aku mungkin segini aja karena biar lebih uh, itu yang dilihat sama uh, customer kalian misalkan. Cuman ini dan kalian juga bisa uh, misalkan kalian kalian ada 2 slide gitu. Kalian bisa juga tambahkan halamannya ya dengan um, template yang sama. Ini dan ini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Enggak, kalian bisa salin itu bawa ke sini dan tempel. Ini juga sama, salin dan tempel ke sini. Atau enggak, ini bisa deskripsinya kalian bawa ke slide berikutnya ya, contoh ya. Aku salin, itu tempel di sini. Itu aku bawa ini ke tengah. Ini sudah tengah. Nah, jadi ini bakalan ada ruang untuk kalian besarin ya deskripsinya mungkin besar 40. Itu, yap. Itu kita aku bakalan tambahin lebar sama tinggi dari gininya. Mungkin segitu sih apa ya praktis dari aku. Mungkin kalau emang ada pertanyaan gitu bisa dibantu untuk dicoba dikasih tahu ke aku ya. Itu sih. Mungkin sekian praktis dari aku ya. Aku balikin ke Nita sebagai moderator. Halo Nita. Nita.
Baik, terima kasih untuk Kak Wesby atas pemaparan materinya. Materinya cukup menarik dan sangat mudah dipahami sih, karena dan sangat bermanfaat juga bagaimana kedepannya untuk mereka-mereka yang ingin mendesain jualan mereka. Mungkin sekian pemaparan materi dari Kak Wesby dan saya tutup dan saya akhiri untuk selamat siang.